Jaya meninggal seorang putra dari seorang prameswari yang sudah meninggal. Putra tersebut bernama Jayeng Kusuma. Sementara itu dari Garwo Ampean yang bernama Asmorowati mempunyai seorang putra bernama Jayeng Roso. Belakangan Dewi Asmorowati mengangkat dirinya menjadi prameswari atas dukungan Patih Basunondo yang lain adalah kakaknya sendiri, dengan harapan agar putranya bisa diangkat menjadi raja. Akan tetapi rencana itu tidak bisa berjalan mulus. Yang mana? Mengingat Yang mana? Jayeng Roso juga sudah cukup dewasa dan dirinya juga berhak menjadi raja. Karena dirinya juga putra laki-laki dari Garwo Prameswari. Oleh karena itu, Asmorowati membuat sayembara kepada kedua putra tersebut. Siapapun yang berhasil mendapatkan keris Nogorunting Loksongo berhak atas tata kerajaan. Maka berangkatlah Jayeng Roso dan Jayeng Kusumo keluar tanah untuk mencari keris Nogorunting. Dan di lain kisah di pertapaan Tegalwaning, sebenarnya pusaka keris Nogorunting itu berada dan dimiliki seorang pertapa yang mempunyai seorang anak perempuan bernama Retnasih. Singkat cerita, di pertapaan Tegalwangi ada perbincangan pertapa dengan anak perempuannya. Anakku, pagi ini suara kicau burung berenjak bersahutan, seolah-olah akan ada tamu datang ke rumah kita pagi ini, nak. Iya, Bobo. Tidak seperti biasanya. Ini kok burung perenjak pada bersaut-sautan ya, Bobo? Kira-kira tamunya siapa, Bobo? Anakku, Retnasih, Bopo tidak tahu siapa yang akan datang pagi ini, nak. Tak lama kemudian terdengar suara derap kaki kuda dan ringkikan suara kida yang berhenti di depan rumah. Yang datang tak lain adalah Jayeng Roso dengan suara lantang dan keras dan tidak sopan menghampiri pertapa. Hai orang tua, benar pertapaan Tegalwaning. Hai orang tua, ditanya nggak mau jawab. Apa dirimu biru? Nggak punya mulut atau mungkin tuli? Dasar orang tua,
Oi orang tua. Maaf Kisanak. Kisanak ini siapa? Dari mana asalnya? Dan maafkan saya. Coba. Orang tua apa itu? Dirimu nggak melihat apa saya? Nggak tahu saya. Saya adalah Pangeran Jayeng Roso dari Kerajaan Jenggala. Apa benar di sini pertapaan teknik? Saya ke pertapaan ini mau mencari Krishna Korunting Luksongo untuk persyaratan menjadi raja di Kerajaan Jenggala. Apa kamu tidak tahu? Hai orang tua. Mohon ampun tuanku, Pangeran Jayeng Roso. Memang benar ini perkataan Tegalwangi. Cik. Dan lebih baiknya, mari tuanku, kita ngobrol dulu dengan saya mengenai hal tersebut tuanku. Biasa kakek tua peot. Saya kesini tidak butuh ngobrol. Saya hanya butuh pusaka sakti naga runting Luksongo. Apa kamu tidak tahu? Tuanku, Pangeran Jayeng Roso, memang betul pusaka itu ada di sini. Pusaka itu tidak mudah didapat dan tidak bisa sembarang orang memegangnya tuanku. Apalagi bersikap sombong tinggi hati pangeran. Hei! Kamu ngomong apa? Orang tua, kamu beraninya ngomong begitu ke saya. Dasar orang tua, tak tahu diri, berdebat. Maka saat itu Jayeng Roso menampar tak itu. Hingga kakek pertapa itu tersungkur di tanah, dan karena kerasnya pukulan terdengar oleh Renasi yang ada di dalam rumah. Dan Renasi lari keluar rumah, piponya memunculkan itu sumpah. Dan saat itu Jayeng Roso melihat seorang gadis yang menolong kakek tua. Jayeng Roso pun mendekatinya. Hai, perempuan cantik. Siapa dirimu? Menolong kakek tua itu.
Tahu nggak? Kakek tua itu nggak tahu diri, nggak tahu berhadapan dengan siapa. Saya pangeran Jenggala. Hai gadis cantik. Mohon maaf, Pangeran. Anaknya aku ini. Maafkan saya, Pangeran. Baiklah perempuan cantik. Siapa namamu Cahayu? Saya Pangeran Jayengoro dari Benggala. Sambar nasi, Pangeran. Nama yang indah seperti dirimu, keadaanmu yang benar-benar cantik, rupa awan dan tubuhmu yang halus mulus bagaikan bidadari, perempuan cantik terlihat runting. Akan tetapi orang tua ini tidak tahu diri, makanya aku pukul derampar. Oh iya, Retnasi, soal keris aku gak akan bahas lagi, dan aku tidak akan menyiksa bopomu ini, asal ada persyaratan. Kamu mau jadi istriku setelah aku naik tahta jadi Raja Jenggolo? Nanti bagaimana terserah dirimu, Retnasi. Apabila dirimu tidak mau, orang tua akan kusiksa selamanya. Gadis ayu, Retnasi. Tuanku, hamba tidak janji ataupun nolak. Bila mana Tuhan menjodohkan, pastilah jodoh, Pangeran. Luar biasa. Baiklah, saya akan cari ya. Saya akan cari pusaka keris naga lunting di lain tempat. Saya pergi dulu, urus itu orang tuamu. Retnasi. Dengan menunggang kuda, Jayengroso pergi meninggalkan keduanya. Dan tidak selang beberapa lama setelah perginya Pangeran Jayengroso, terdengar derap kuda dari arah lain yang datang. Dan pemuda penunggang kuda tersebut turun dari kudanya dan mendekati kakek juga Retnasi. Pemuda tersebut membantu untuk memasukkan ke dalam rumah, dan orang tua itu memandangi pemuda yang menolong itu. Anak muda, siapa namamu, nak? Terima kasih telah menolongku dan terima kasih telah membantuku. Pangeran Jayengkusumo, hamba mohon maaf
Dan sekali lagi, terima kasih atas pertolongan, dan hamba akan menceritakan apa yang terjadi pada saya, Pangeran. Lalu kakek menceritakan kejadian awal sampai terjadinya penganiayaan pada dirinya dari awal sampai akhir. Betapa tersentaknya Jayeng Kusumo mendengar cerita tersebut, bahwa yang menganiaya adalah Jayeng Roso, saudaranya yang beda ibu kandung. Pangeran, sebenarnya keris yang pangeran cari adalah keris milik hamba, Pangeran. Sebentar, Pangeran, akan hamba ambilkan. Lalu kakek tersebut mengambil keris dan ditunjukkan ke pangeran Jayeng Kusumo. Iya, keris ini yang saya cari. Akan tetapi keris ini milik paman. Keris ini milik paman. Pangeran, hamba tahu pangeran orang baik, dan hamba yakin bila mana kepemimpinan pangeran, bila mana kepemimpinan dipegang oleh pangeran, rakyat akan makmur dan sejahtera. Untuk itu, hamba yang memberikan keris ini kepada pangeran dipergunakan sebagai peran menjadi raja di kerajaan Jenggala nantinya. Iya, terima kasih paman atas pemberiannya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan saya amanah dengan keris dan paman. Dan pangeran, alangkah baiknya sementara waktu pangeran di sini dulu, Pangeran. Maka sejak itu Pangeran Jayeng Kusumo hidup di pertapaan Tegalwangi, bahkan terjalin asmara antara cinta dengan Retnasi hingga sampai di jenjang pernikahan.
Waktu berganti, hari pun berganti, bulan berjalan pun tak terasa. Dan akhirnya Pangeran Jayengkusumo mohon pamit izin pada Pertapa untuk memboyong Ratnasih di kerajaan Cenggala. Dan tentunya Pertapa mengizinkannya. Dan saat itu Ratnasih dalam keadaan hamil tua. Akhirnya berangkatlah Jayengkusumo bersama Ratnasih ke kerajaan Cenggala. Beralih ke tempat kerajaan Cenggala, di sana terjadi persewakan agung, pertemuan pembahasan kedua pangeran yang mencari keris Nagorunting Luksongo. Di situ ada prameswari Dewa Asmorowati, Pati Basunondo, Jayengroso, serta punggawa kerajaan dan penasehat juga sesepuh kerajaan. Paman Pati Busunondo, sudah sekian bulan belum ada kabar keberadaan Pangeran Jayengkusumo. Apakah tidak lebih baiknya Jayengroso saja yang dijadikan raja di Jenggolo ini, Paman Pati? Dalem Gusti Ratu, sebelumnya Mbah aturkan sembah. Dan sebenarnya itu adalah langkah yang terbaik, karena yang ada hanya Pangeran Jayengroso, sedangkan Pangeran Jayengkusumo tidak kembali ke keraton dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Akan tetapi Gusti Ratu, semua harus dibahas dengan sesepuh kerajaan, juga dengan para penasehat yang telah hadir di pesawangan agung ini, Gusti Ratu. Baiklah, Paman Pati Basunondo, saya akan bertanya kepada penasehat dan sesepuh kerajaan. Penasehat satu, bagaimana menurutmu dan pendapatmu? Mohon ampun, Baginda Ratu. Menurut hamba, semua harus menunggu dan tidak boleh tergesa-gesa. Iya, Baginda Ratu, benar atas penasehat satu, dan lagi belum ada yang bisa menunjukkan keris yang dijadikan mufakat untuk persyaratan menjadi raja. Benar, Baginda, dan harus menunggu kepulangan Pangeran Jayengkusumo terlebih dahulu. Penasehat 1, 2, dan 3, terima kasih atas masukannya. Akan tetapi, sampai berapa lama lagi harus menunggu untuk sesepuh kerajaan? Bagaimana menurutmu?
Bunda Ratu Asmarawati. Sebelumnya hamba mohon maaf, dan menurut hamba benar yang dikatakan nasihat 1, nasihat 2, dan nasihat 3. Kita harus menunggu dalam beberapa hari lagi. Bila mana beberapa hari ini Pangeran Jayengkusumo tidak hadir, yang berhak tahta kerajaan adalah Jayengkusumo. Yang berhak adalah Jayengkusumo. Jadi menunggu kehadiran Jayengkusumo hamba Nyai Ratu. Baiklah semua penasehat juga sesepuh kerajaan Jenggolo. Semua saran-saran akan saya turuti. Terima kasih, dan kita akan tentukan berapa hari ini. Di saat pembahasan belum selesai, datanglah Pangeran Jayengkusumo yang langsung masuk ke pendopo kerajaan dan langsung disambut oleh Prameswari Dewi Asmarawati. Nanda Jayengkusumo, sembah dan baktimu Bunda terima. Dan kemana saja dirimu? Dan sudahkah mendapat pusaka Nogorunting Luk Songo? Bunda Ratu, Nanda Jayengkusumo datang hadir menghadap. Sembah bekti saya haturkan sebelumnya buat Bunda Ratu. Baiklah, berhubung Nanda yang mendapatkan Kris Nogorunting Luk Songo, dan karena sebuah kesepakatan, maka Nanda Jayengkusumo yang berhak menduduki Keraton Jenggala, dan esok harinya dinobatkan menjadi Raja Jenggala. Pagi harinya dinobatkanlah Jayengkusumo jadi Raja Jenggolo dan didampingi sang istri, yaitu Renasi. Pesta penobatan sangat meriah, 7 hari 7 malam. Rakyat pun bersukaria. Di sisi cerita lain, Dewi Asmarawati dan Pati Basunondo tidak suka atas tahta yang jatuh ke tangan Jayengkusumo yang bukan anak kandungnya. Dan adiknya Pangeran Jayengroso juga benci karena kakaknya yaitu Jayengroso menikahi Renasi yang lebih dulu. Jayengroso pernah suka pada Renasi. Dan akhirnya Dewi Asmarawati, Pati Basunondo juga Jayengroso merencanakan sesuatu.
Alkisah selanjutnya kehidupan rakyat Jenggolo adil makmur sejahtera di bawah pimpinan Raja Jayeng Kusumo. Kemakmuran kejayaan kerajaan Jenggolo menjadi irinya kerajaan lain yang dipimpin oleh raja yang bernama Gajah Angun-Angun. Dan Gajah Angun-Angun sendiri merupakan sekutu dari Jayeng Roso yang sengaja ingin menjatuhkan Jenggolo karena rasa sakit hatinya tidak terpilih menjadi raja, ditambah tidak bisa menikahi Retnasih. Untuk itu dia bersekutu dengan Raja Gajah Angun-Angun untuk menumbangkan kerajaan Jenggolo. Hai prajurit-prajuritku, siapkan senjata kalian. Tumbak, keris, panah, gadah, dan perisai perlindungan. Kita berperang melawan kerajaan Jenggala. Kita memakai strategi perang barisan sumpit udang. Bagian samping kanan, pasukan pemanah berkuda. Juga bagian samping kiri, pasukan pemanah berkuda. Bagian barisan tengah, pasukan kuda bersenjata, tumbak, juga pasukan gada dan pedang. Maka berangkatlah Gajah Angun-Angun beserta 5.000 prajuritnya menuju ke Jenggala. Dan sesampainya di Jenggala, terjadilah peperangan, pertempuran dahsyat, dan strategi perang dari Jenggolo menggunakan strategi pertempuran Garuda Melayang atau Garuda Terbang, di mana strategi tersebut merupakan strategi pasukan berani mati dalam berbagai hal dalam perhitungan yang mematikan. Dan Senopati atau Panglima Perang yang dipimpin langsung oleh Jayeng Kusumo, dan peperangan itu hampir 20 hari tidak terselesaikan. Di lain tempat di Taman Kaputron Jenggala, di situ duduk Retnasih ditemani satu dayang yang menghibur Retnasih karena lagi ditinggal suaminya berperang. Dan di sini ada pembicaraan antara dayang dan Retnasih. Dayang, sampai saat ini perang belum juga usai. Kang Mas Prabu Jayeng Kusumo belum juga pulang, Dayang. Semoga beliau unggul dalam peperangan nantinya ya, Dayang. Iya, Kanjeng Gusti Ayu. Semoga Kanjeng Gusti Jayeng Kusumo bisa unggul dalam perang. Akan tetapi
Ayu jangan sedih. Kita doakan saja agar nantinya kerajaan Jengkolo ini bisa unggul perang nantinya. Untuk itu Kanjeng, bila diperkenankan, hamba akan hibur dengan tembang agar tidak terlalu berlarut kesedihan Kanjeng Gusti Ayu. Baiklah, Dayang. Dirimu mau menembang lagu apa, Dayang? Dan jangan lupa untuk joget ya. Iya, Kanjeng Gusti Ayu. Hamba mau nembang perahu layar, Kanjeng. Baiklah, Dayang. Silahkan untuk memulai tetembangannya. Diikuti jogetan ya, Dayang. Wah, mantap sekali tetembanganmu, Dayang. Perahu layarnya, apalagi dengan memakai jogetan. Sekarang saya ingin sendiri dulu. Dan Dayang,
boleh meninggalkan saya. Saya sudah cukup senang. Terima kasih sudah membuat saya bahagia, Dayang. Iya, terima kasih Kanjeng. Hamba mohon diri dulu. Bila ada yang perlu dibantu, Kanjeng Gusti bisa memanggil hamba kembali. Maka pergilah Dayang tersebut meninggalkan Renasi sendirian. Dan tidak berapa lama datanglah Dewi Asmorwati, Patih Besunondo, dan Jayeng Roso ke Taman Keputren Cenggolo. Dan menghampiri Renasi yang duduk sendirian, yang merenungi ditinggal suaminya perang dalam keadaan hatua. Hai Renasi, dasar perempuan murahan. Dulu sebelum kamu diberi istri atau dipersunting sama Jayeng Kusumo, bukankah dulu Jayeng Roso mengungkapkan isi hati padamu? Jayeng Roso menceritakan semua itu kepada saya. Dasar perempuan murahan kamu, Renasi. Mohon maaf, Bunda Ratu. Saat itu hamba tidak menolak ataupun menerima. Hamba cuma bilang, jodoh di tangan Tuhan, Bunda Ratu. Tolong jangan Dewi aku ketutup jadi nggak bisa nih. Kamu memang perempuan. Jangan di WA dulu ya, tolong ya, jadi nggak keganggu. Kamu memang perempuan picik, pandai bersilat lidah, dan tidak tahu diuntung. Dasar perempuan jalan kamu. Maka saat itu pula Asmorwati menampar muka dan menjambak rambut Renasi, dan tamparan itu bertubi-tubi dan kepala Renasi pun dibenturkan ke dinding. Ampun, sakit Bunda Ratu, ampun. Hamba mohon ampun, Bunda Ratu. Sakit Bunda Ratu. Sekarang kamu harus menerima akibatnya. Jayeng Roso, jangan siksa perempuan ini. Perempuan murahan ini. Sepuas-puasnya. Bila perlu bunuh dia. Bunuh. Karena mempermainkan. Maka Jayeng Roso pun menendang, menjambak, menampar, dan membenturkan kepala Renasi ke dinding. Dan Renasi pun jatuh. Dan Jayeng Roso memegang leher Renasi dan mencekik lehernya. Renasi pun kelojotan ingin melepaskan cekikan tangan Jayeng Roso. Namun apa daya, usaha melepaskan diri dari cekikan tidak bisa, dan hingga akhirnya Renasi mati, menghembuskan nafas terakhirnya
dalam keadaan hamil tua. Atas kematian Retnase, maka Dewi Asmorowati bingung dan takut bila ketahuan prajurit lainnya. Maka berbicaralah Dewi Asmorowati ke Kepati. Basunondo. Kanjeng Gusti nggak perlu risau dan bingung. Urusan mayat Retnasi serahkan kepada saya. Mayat Retnasi ini kita kapankan, kita pocong, dan nanti kita kuburkan di tempat makam yang tidak terpakai. Jadi tidak semua orang yang tahu keberadaan mayat Retnasi ini. Dan untuk Jayeng Roso, kalau bisa Kanjeng Gusti, secepat mungkin Jayeng Roso pergi dari Jenggolo, tinggalkan kerajaan ini, berangkat ke medan perang seolah-olah sedang ikut berperang, Kanjeng Gusti. Iya, Kakang Pati. Pemikiran yang baik dan ide cemerlang. Mayat Retnasi yang sudah dipocong kita kubur di tempat pemakaman yang tidak terpakai. Dan Jayeng Roso seolah-olah ikut perang. Dan Paman pun ikut perang. Maka memulailah Dewi Asmorowati, Pati Basunondo, dibantu Jayeng Roso membungkus mayat Retnase yang hamil dengan kain kafan dan dipocong. Dan setelah itu dikuburkan di makam pekuburan yang tidak dipakai atas saran Pati Basunondo. Dan setelah jenazah Retnase dikuburkan, mereka meninggalkan tempat pemakaman itu. Dan di malam harinya, di mana jenazah Retnase dimakamkan, pelan-pelan tanah bergetar dan tanah tersebut terbuka. Dan di dalam tanah terbuka terdengar hembusan angin begitu keras
burung hantu bersahutan. Dan suara bayi menangis. Tidak beberapa lama kemudian muncul pocong dari dalam kuburan itu. Putraku, Ger, kenapa nasib kita berpihak seperti ini, Ger? Dirimu sebenarnya seorang anak raja dari Jenggalang, Ger. Anak seorang raja besar. Anakku, mungkin sudah suratan kita seperti ini. Untuk itu, anakku, ibu akan mencarikan dirimu makan. Maka melompatlah pocong itu, melompat-lompat di kegelapan malam yang sunyi dan sepi untuk mencari makan buat anaknya yang baru lahir. Hantu pocong mendatangi desa-desa sekitarnya. Tak ayal jadi kegembaran di lingkungan desa karena ada setan pocong yang bergentayangan. Tertuma di saat menjelang petang hari. Karena takutnya penduduk setempat bila hari sudah mulai gelap, pintu rumah mulai ditutup rapat-rapat. Pada suatu hari di pasar ada seorang ibu penjual buah pisang yang biasanya buah habis terjual kini masih banyak dan hampir hari mulai gelap. Di situ ada pembahasan hangat antara ibu penjual buah pisang dengan anak perempuannya yang bernama Laksmi. Bahwasanya ada setan pocong yang datang bila hari gelap. Mbok Yu, pulang Mbok. Hari sudah gelap. Lasmi takut nanti ada setan pocong ke sini. Karena kabar mengatakan ada setan pocong yang sering menampakkan diri. Yo Mbok, kita pulang. Nduk, sebentar lagi ya Nduk. Kita belum dapat uang. Tidak ada pembeli satupun, pembeli pisang
dari pagi sampai sore. Bahkan ini hampir menjelang petang. Mbok, kita pulang. Besok aja tombok. Kita jual lagi pisang-pisang ini. Ini udah mulai gelap, Mbok. Lasmi takut, Mbok. Iya, Nduk, sebentar ya. Ini bantu Simbo untuk menyimpan pisang-pisang ini ke dalam karung. Iya, Mbok. Sini, Lasmi bantu. Di saat penjual pisang dengan anaknya yang bernama Laksmi menatap buah pisang untuk disimpan, sayup-sayup terdengar suara pocong yang semakin lama semakin mendekat. Betapa takutnya ibu penjual pisang dan keduanya lari terbirit-birit meninggalkan buah pisang. Karena saking takutnya, ibu dan anak lari pontang-panting, jatuh bangun, ambil langkah 1000. Anakku, Ger, ini ibu bawakan makan, Ger. Ibu bawakan pisang untukmu, jangan nangis, ya Ger ya. Di lain tempat di mana Jenggala masih terjadi peperangan sengit yang tak kunjung padam itu, Jayeng Kusumo berhadapan dengan Gajah Angun-Angun. Dengan sama-sama memakai kuda-kuda perang, mereka sama-sama gesit. Raja Angun-Angun membawa tumbak, sabit, rembulan, dan tameng. Di lain pihak, Jayeng Kusumo membawa pedang dan tumbak, saling berbenturan. Mereka saling menyerang dan sampai keduanya sama-sama terjatuh dari atas kudanya masing-masing. Dengan sigap mereka kembali berdiri. Raja Angun-Angun mencabut kerisnya. Demikian juga Jayeng Kusumo mencabut kerisnya. Mencabut keris Nogorunting Luk 9. Mereka saling menerjang, menyukul, dan menendang, dan menyabetkan keris mengarah ke leher dan dada. Dan ketika Gajah Angun-Angun menusukkan ke leher Jayeng Kusumo, Jayeng Kusumo menangkis dengan tangan kirinya. Lalu Jayeng Kusumo berkelit merendahkan tubuhnya dan mengunjamkan keris di dada sebelah kiri Raja Angun-Angun. Tak ayal lagi
Raja Gajah Angun-Angun tergelepar jatuh ke tanah, mati meregang nyawa, gugur dalam medan perang. Maka bersorak-sorailah prajurit Jenggala, dan prajurit Angun-Angun pun menyerah karena rajanya telah gugur di medan peperangan. Dan di saat Hidarmutan Jengroso dan Patih Basunondo berpencar dari yang lainnya, di dalam hutan terdengar tangisan pocong dari kejauhan yang semakin lama semakin dekat. Jengroso, ingatkah kamu sama diriku? Aku Ratnasih Jengroso yang kau siksa dan kau cekik, dan sungguh piciknya mata batinmu tidak memandang aku lagi hamil tua. Kau tega melenyapkan nyawaku. Kini saatnya aku membalaskan dendam. Kucekik kamu Jengroso, mati kamu. Patih Basunondo, kamu mau lari kemana Basunondo? Basunondo, kamu pun harus mati dari tanganku, karena kamu bekerja sama menyembunyikan mayatku di pemakaman yang sudah lama tidak terpakai, Basunondo. Untuk itu kamu harus mati, Basunondo. Kamu harus mati. Setelah Jengroso juga Patih Basunondo mati, setan pocong tersebut melompat-lompat dan menghilang lagi di telan gelapnya sang malam. Di sisi lain, di cerita setelah perang kemenangan di pihak Cenggolo, diceritakan setelah perang kemenangan di pihak Cenggolo, rakyat kembali sukacita dan Jayengkusumo kembali untuk anak kerajaan Golo, dan tidak terlihat Ratnasih yang mendampinginya. Maka Jayengkusumo pergi menuju ke Taman Kabutren. Akan tetapi Ratnasih di sana juga tidak ada.
Dan di malam hari, Pocong Renase mendatangi kamar. Malam ini Asmorowati, Asmorowati, kau lihat wajahku, Asmorowati. Kau telah menyiksaku. Anakmu Jayeng Roso sudah kubunuh, juga Patih Pesunondo. Semua sudah mati oleh tanganku. Sekarang saatnya dirimu harus mati di tanganku, Asmorowati. Asmorowati, mati kamu, Asmorowati. Pocong Renase pun melompat-lompat mendekati Dewi Asmorowati. Asmorowati sangat ketakutan dan sekujur tubuhnya menggigil keringat dingin pun mengucur deras. Dan mau menjerit pun tidak bisa. Dan pocong pun semakin mendekat dan mencekik leher Asmorowati hingga Asmorowati tewas. Setelah itu Pocong Renase melompat-lompat hilang ditelan gelapnya malam. Keesok harinya istana gempar atas kematian Asmorowati. Dan saat itu juga datanglah Laksmi di kerajaan bersama ibunya melaporkan masalah teror pocong di desanya. Mendengar perihal tersebut, Jayeng Kusumo beserta prajuritnya pergi ke desa tersebut, menunggu kehadiran pocong yang dimaksud. Dan ternyata benar adanya. Dan akhirnya Jayeng Roso, Jayeng Kusumo mengikuti kemana pocong itu pergi. Dan diketahuilah bahwa pocong tersebut pergi di tempat pemakaman kuburan yang tidak terpakai. Dan kehadiran Jayeng Kusumo pun sebenarnya sudah diketahui oleh pocong tersebut. Kang Mas,
Mendekatlah ke sini, Kang Mas. Tidak usah takut terhadap saya, Kang Mas. Saya sebenarnya Ratnasih yang telah dibunuh oleh Jayeng Roso. Dan penguburan jasad diri saya direncanakan oleh Patih Hasunondo, Kang Mas. Juga Ibu Asmorowati. Dan kematian saya tidak tenang, Kakak. Karena saya dibunuh dalam keadaan hamil tua. Dan saya tidak terima. Dan saya pun menuntut balas. Mereka semua kubunuh, Kakak. Dan ini, Kakak, anakmu yang lahir dalam kubur, Kakak. Kamu istriku Retno Asih. Kamu istriku Retno Asih. Iya, Kakak. Kakak, saya berikan bayi ini ke Kakak. Rawat bayi ini baik-baik ya, Kakak. Iya, Retno Asih. Saya bawa anakku ini. Baiklah, Kakang. Saya harus tinggalkan Kakang. Bawalah bayi ini ke istana. Rawatlah dengan baik. Karena ini anak kita, Kakang. Selamat tinggal, Kakak. Maka meloncatlah pocong meninggalkan Jayeng Kusumo yang terpaku, tidak bisa untuk mengungkapkan kata-kata lagi. Dan akhirnya Jayeng Kusumo pun melangkah meninggalkan tempat tersebut, kembali ke Jenur. Dan karena petunjuk dari Lasmi mengenai perihal pocong, maka Jayeng Kusumo meminta Lasmi untuk dijadikan istri, menjadi ibu sambung dari bayi anak Ratnasih. Dan Laksmi dijadikan permaisuri untuk mendampingi hidup Jayeng Kusumo. Sejak itu, kerajaan Jenggolo aman tentram, rakyat hidup bahagia atas pimpinan Jayeng Kusumo. Demikianlah drama yang ditulis langsung oleh Bapak Mega Saputra, calon penanggung jawab Channel 045 Persatuan Nusantara. Semoga persembahan kami dari Persatuan Nusantara Channel 045 dapat berkenan di hati semuanya induk lopas. Sekian, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya untuk menjadi narator dalam Lahir dalam Kubur.